Shalom saudara. Saat ini saya mau ajak setiap kita untuk mengambil waktu khusus. Bersama-sama kita akan menyembah Raja kita, Tuhan kita, Bapa kita yang baik. WFA bukan sekedar untuk ditonton, tapi lebih dari sekedar itu. Saya pengen saudara terlibat waktu kita memuji menyembah Tuhan. Dimanapun saudara berada, apapun sedang saudara lakukan, mari ikut bersama-sama dalam penyembahan. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, maka saya percaya urapan itu akan turun dalam kehidupan kita, memenuhi setiap kita, sehingga kasih, anugerah, rahmat Tuhan akan turun berlimpah dalam hidup kita. Persiapkan hati saudara, kita akan menyembah bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Di studio ini juga kru hamba-hamba Tuhan siap menyembah bersama-sama. Dan saya rindu saudara juga menyembah Tuhan. Ambil waktu spesial, cari tempat yang enjoy buat saudara untuk bisa menikmati Tuhan dalam penyembahan bersama-sama pada saat ini. Mari kita berdoa bersama. Engkau hadir, Engkau mengurapi kami. Kami buka hati, kami siap menyembah, kami siap memuji nama Tuhan. Seluruh hidup kami bawa kepadamu saat ini. Tuhan penuhi setiap kami. Roh Kudus ajari kami menyembah, ajari kami menyembah. Tuntun kami dalam penyembahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengalir hadirat-Mu dengan kuat atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati sama-sama. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari masing-masing bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu,
memujimu dan angkat tanganku. Yesus, kemuliaan bagimu. Bapa, kami datang membawa hidup kami, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, ya kemuliaan meliputi dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber kehidupanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tanganku, tinggikan nama-Mu. Sebab itu ku memuji nama-Mu, mulutku kan selalu puji-Mu, ya Tuhan. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu mari sama-sama kita angkat tangan menyembah. Biar saat ini kami memuji nama-Mu, biar saat ini kami menyembah Engkau Tuhan, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu kami memuji nama-Mu, ya Tuhan. Selalu puji-Mu, ku angkat tangan menyembah. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sama-sama. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu, ya Yesus. Yesus, kemuliaan bagi-Mu, hanya nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Hanya nama-Mu.
bersama-sama meninggikan nama-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Biar nama-Mu disanjung, biar nama-Mu disembah selamanya. Ambil waktu pribadi menyembah, ambil waktu pribadi untuk bersyukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, nyatakan kekaguman-Mu kepada Tuhan. We worship you, Lord. We worship you. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami menyembah, haleluya, haleluya. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. Biar nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang kami sanjung. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan. Biar Engkau dimuliakan, biar nama-Mu dimasyhurkan atas hidup kami. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau, Allah yang tak pernah membiarkan kami, tak pernah meninggalkan kami. Kau Allah setia, selalu menyertai, selalu menuntun langkah hidup kami. Tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan hidup kami, ya Tuhan. Allah yang setia yang kami miliki, Yesus, Yesus. Nama terindah yang ada dalam hati kami, hanya Engkau, hanya Engkau. Kami menyembah, menyembah, menyembah-Mu, Yesus.
ditinggikan, ajaib, sungguh ajaib. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari nyatakan sama-sama. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Oh, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saudara percaya kalau kita memiliki Allah yang hebat, kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau hari-hari ini kita mengalami goncangan demi goncangan, saudara harus mengerti satu hal, bahwa Tuhan memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan dan kita ada di dalamnya. Saya mau ajak saudara dengan pujian ini sama-sama kita nyatakan syukur kepada Tuhan, betapa bangga kita kepada Allah kita. Waktu saudara menyanyikan pujian ini, ada pengertian di dalamnya. Mulut kita berkata, tapi pikiran kita setuju dengan hal itu. Mari naikkan pujian ini dari awal bersama-sama. Dan saya rindu waktu saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara merasakan sendiri betapa dahsyat Allah kita. Mari kita angkat tangan sama-sama buat Tuhan kita. Nyanyikan dari awal kepada Allah kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang,
kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami. Tak terukur, dulu sekarang selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau, oh selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau Yesus, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, Tidak akan tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Hanya Engkau Tuhan, tak ada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami percayai. Hanya Kau satu-satunya Allah yang hidup, perkasa dan ajaib. Nama-Mu Tuhan kami sembah. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. We worship You, Lord. Arahkan hati kepada Tuhan. Biar musik menyembah bersama-sama hatimu ikut menyembah. Oh ya Rabasandara Rabatana Ralamana. Kau yang layak, Kau yang layak.
datang menyembah. Yes. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kami masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan.
menyerahkan hati kepada Tuhan. Tuhan menyelidiki setiap hati. Tuhan mengenal setiap kita. Ampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk ruang Maha Kudus menyembah-Mu. Darah Yesus melayakkan setiap kami. Yes.
betapa Engkau merindukan setiap kami ada dalam tempat kudus. Betapa Engkau merindukan setiap kami menyembah-Mu. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami, layakkan, sehingga penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Layakkan setiap kami, layakkan hamba-Mu, layakkan setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang layakkan, Kau yang layakkan. Biar kami menyembah, biar kami menyembah dalam tempat kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Biar setiap kami belajar terus untuk menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu. Bukan soal lagu yang kami nyanyikan, tetapi persembahan hidup yang kami bawa kepada Tuhan. Layakkan setiap kami, kuduskan setiap kami. Biar firman-Mu mengajar kami saat ini bagaimana seharusnya kami menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicara, ajari kami untuk kami menyembah seperti yang Kau mau. Dalam nama Yesus. Saudara, waktu kita menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan tidak berdiam diri. Waktu kita meninggikan nama Tuhan, saya percaya kuasa urapan turun ke setiap kita. Engkau yang lemah menyembah Tuhan, maka engkau diberi kekuatan. Engkau yang sakit menyembah dalam keintiman dengan Tuhan, maka kau beroleh mujizat. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita bertemu, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, itulah titik di mana hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Saudara boleh jago dalam firman Tuhan, saudara boleh hebat dalam melayani, kau boleh luar biasa dalam memberikan persembahan. Tetapi kalau kita tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan, maka semua itu tidak berarti. Kehidupan seseorang bisa diubahkan itu karena perjumpaan dengan Tuhan. Saudara baca tokoh-tokoh dalam Alkitab, bagaimana hidup mereka diubahkan oleh Tuhan dengan radikal karena perjumpaan dengan Tuhan. Nah, biar saat ini latih diri kita untuk berjumpa, bertemu dengan Tuhan, memuji menyembah Dia senantiasa. Waktu kita meninggikan nama Tuhan, Anda akan bertemu berjumpa dengan Tuhan. Saya mau bacakan satu bagian dari firman Tuhan dalam kitab Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Saudara, beberapa waktu yang lalu dalam WFA, beberapa episode yang lalu, saya sempat menyampaikan kepada saudara mengenai Mazmur 24. Nah, dalam Mazmur 15 ini, penjabarannya isinya tidak jauh berbeda dengan Mazmur 24, saudara. Tetapi saudara perhatikan sama-sama, ada hal yang lebih rinci di Mazmur 15 ini.
Jadi di ayat yang pertama dikatakan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ada dua tempat, kemah dan gunung. Soal perhatikan, kemah itu sifatnya sementara. Kemah itu bisa dibongkar, saudara. Tetapi dikatakan di sini, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Nah, ini adalah satu gambaran di mana setiap kita masuk dalam penyembahan di mana saja, kapan saja. Ya. Tetapi ayat berikutnya dikatakan, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Gunung itu tidak bisa dipindah-pindah. Gunung itu tempat yang berdiam. Nah, firman Tuhan mengajar setiap kita ada dua tempat kita bisa menyembah, di kemah dan di gunung. Nah, kalau di kemah, di mana saja saudara bisa menyembah Tuhan, itu gambaran yang saya dapat. Tapi kalau di gunung ada tempat spesial, tempat khusus, makanya disebut gunungmu yang kudus. Nah, Gunung Kudus berbicara mengenai tempat di mana Tuhan berada, saudara. Gunung yang kudus berbicara mengenai tempat di mana tempat itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara bisa baca kisah perjalanan orang Israel pada waktu mereka didatangi Tuhan, dalam tanda petik Tuhan bertahta di Gunung Sinai. Saudara. Gunung itu penuh kemuliaan Tuhan dan hanya Musa yang bisa naik ke sana. Nah, jadi perhatikan, kita bisa menyembah Tuhan di mana saja dan kapan saja. Tapi ada masanya kita harus berdiam di satu tempat di mana kita khusyuk menyembah Tuhan. Ayat kedua berkata, orang-orang yang boleh menyembah di dalam kemahnya atau di dalam gunung kudus Tuhan. Ada kriteria, saudara. Yang perhatikan yang pertama, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Saudara, kita bisa menipu manusia dengan pelayanan kita, kita bisa menipu manusia dengan betapa dermawannya kita bisa menipu manusia dengan hal-hal yang baik yang kita bisa lakukan. Tapi Tuhan tidak bisa kita tipu, karena Dia kenal siapa kita. Nah, orang yang bisa menyembah Tuhan di kemah dan gunungnya Tuhan adalah orang yang kelakuannya tidak bercela. Kalau baca kitab Perjanjian Lama, seringkali Tuhan menegur orang Israel dengan perkataan, perbaikilah tingkah langkahmu, tingkah lakumu. Nah, karena itu mengganggu Tuhan, saudara. Jadi orang yang bisa menyembah Tuhan adalah orang yang memperhatikan perbuatannya. Di luar sana, orang tidak peduli seberapa hebat saudara melayani. Orang tidak peduli seberapa besar saudara kasih perpuluhan. Tidak. Yang orang lihat dari hidup kita, dari hidup saudara dan saya, adalah apa yang kita buat setiap hari. Yang berikut dikatakan, ayat berikutnya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak meninggalkan cela kepada tetangganya. Ini dosa mulut. Hati-hati dengan perkataan saudara. Hati-hati berkata-kata kepada pasangan hidupmu. Hati-hati berkata-kata kepada anak-anakmu. Anak-anak, hati-hati berkata-kata kepada orang tua. Hati-hati berkata-kata kepada teman-teman. Sebab perkataan kita itu menentukan bagaimana kita menyembah Tuhan. Saudara, Yakobus sudah mengingatkan, tidak mungkin dari satu tempat keluar berkat dan kutuk. Karena itu perhatikan perkataan kita. Gak mungkin kita bisa memuji menyembah Tuhan, di lain waktu kita pakai mulut yang sama untuk mengutuk, untuk menggosip dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin. Perhatikan perkataan kita. Nah, yang berikut dikatakan, yang tidak yang berikut dikatakan, yang tidak memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Nah, ayat ini berbicara mengenai ini. Jangan bergaul dengan orang yang hidupnya jelas-jelas tidak benar.
Apalagi mau cari pasangan yang tidak sejodoh, tidak seagama, tidak seiman, saudara. Udah jangan dicoba yang seperti itu. Karena Tuhan menerima orang yang menyembah Dia adalah orang yang berkomitmen dalam hidupnya untuk hidup dengan benar, membuat pilihan yang benar. Dikatakan berpegang kepada sumpah walaupun rugi, saudara. Kita sudah bersumpah kepada Tuhan. Sering kita nyanyikan, saudara. Aku mau cinta Yesus, aku mau mengasihi Yesus dan lain sebagainya. Aku mau melayani Yesus. Berpeganglah pada janji saudara. Sebab orang yang tidak bisa pegang janji kepada Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa datang menyembah Tuhan? Pegang janjimu kepada Tuhan. Kalau engkau sudah bernazar kepada Tuhan, tepati nazarmu, saudara. Nah, yang berikut dikatakan, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Orang yang boleh menyembah Tuhan adalah orang yang tidak berdosa dalam urusan uang. Alkitab jelas berkata, tidak boleh orang percaya, anak Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan Yesus meribakan uang. Tidak boleh, saudara. Alkitab berkata apa? Kalau ada yang datang kepadamu untuk meminjam, beri. Kalau dia mau balikin, puji Tuhan. Kalau dia tidak balikin, ya terserah dia, urusan dia dengan Tuhan. Tetapi dalam hal itu, saya ingatkan saudara, minta hikmat Tuhan. Ya, jangan berdosa dengan uang. Saudara, uang adalah hamba bagi kita. Bukan kita yang jadi hambanya uang. Uang adalah hamba kita. Karena itu kita yang akan kendalikan uang, bukan uang yang kendalikan kita. Saudara ingat persembahan janda miskin. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-murid untuk memperhatikan ada dua pribadi yang memberikan persembahan di rumah Tuhan. Yang pertama seorang janda miskin yang memberikan 2 peser. Yang kedua seorang kaya yang memberikan persembahan begitu banyaknya. Tapi Tuhan berkata apa? Persembahan yang terbaik adalah persembahan seorang janda ini. Kenapa? Bukan karena besar kecil, tapi karena motivasinya dalam memberi. Janda ini memberikan seluruh kepunyaannya. Sedangkan orang kaya dia beri banyak, di rumahnya masih banyak, saudara. Jangan berdosa dengan uang. Nah, siapa yang berlaku demikian, firman Tuhan bilang, tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara, banyak yang bertanya sama saya, bagaimana sih cara menyembah Tuhan supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan dan sebagainya. Saya beritahu saudara, hal yang sangat sederhana sekali. Hiduplah sesuai firman. Menyembah Tuhan bukan bicara soal lagu, bukan bicara soal pujian yang kita naikkan mau berapa lagu, bukan. Tapi penyembahan bicara sikap hidup. Pada waktu kita hidup melakukan firman Tuhan, maka kita sedang menyembah Dia. Pada waktu kita hidup benar, melakukan, menepati firman Tuhan, maka kita sedang menyembah Tuhan. Pujian yang kita naikkan, ini adalah ungkapan kasih kepada Tuhan. Tapi penyembahan sesungguhnya adalah ketaatan di dalam melakukan firman. Nah, saudara, saat ini mari bawa hidup kita menyembah Tuhan dalam artian tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu kedalaman hati kita. Karena itu, saudara arahkan hatimu kepada Tuhan, biar waktu kita memuji, waktu kita menyembah, ini bukan kamuflase, ini bukan acting, tetapi sungguh penyembahan itu keluar dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita angkat tangan kita sama-sama kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua yang Kau berikan. Terima kasih buat anugerah yang nyata buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu kami menyembah-Mu, waktu kami meninggikan nama-Mu, Engkau hadir dalam hidup kami.
Waktu kami melakukan firman-Mu dengan setia, itulah penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu sama-sama. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan urapi berkati setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan saat ini Tuhan. Kami mengerti bahwa penyembahan kami bukan sekedar menyanyi. Penyembahan kami yang sejati adalah melakukan firman Tuhan. Berikan kami kemampuan kesanggupan untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Dan hidup kami setiap hari menyembah Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami sedang kerjakan, kami bisa menyembah Tuhan. Maka di waktu-waktu yang khusus pun kami akan persiapkan untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, urapi setiap kami. Mari angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat kiranya Tuhan yang memberikan engkau hati yang baru, sehingga hati yang menyembah, hati yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberkati segala yang kau kerjakan, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati istrimu, anakmu, dan suamimu. Diberkatilah hidupan oleh Tuhan, dan janji Tuhan digenapi. Engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga, berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini, saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai, dan sampai selamanya. Sampai diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati kehidupan saudara, dan biar kita menjadi orang yang melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan saudara berkemenangan. Tuhan berkati, God bless you.